bersyukur karena hidup kami sungguh diberkati. Kami boleh mengalami kasih setia-Mu Tuhan di setiap dan di sepanjang hidup kami. Apapun keadaan kami pada hari ini, kami percaya dan kami tetap memandang kepada-Mu, bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama katakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami katakan sungguh Kau kudus.
Engkau mulia. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Berjumpa dengan saya Cynthia Ayu pada ibadah online hari ini. Bagaimana kabarnya jemaat Tuhan? Saya percaya bahwa jemaat Tuhan ada dalam kesehatan yang baik dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita siapkan hati dan posisi kita saat ini untuk beribadah online pada hari ini. Karena saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Saudara percayalah bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Terkadang kita harus melewati setiap ujian dan pencobaan. Tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita kembali lagi bertemu di minggu ini dalam kebaktian yang indah, karena kita akan sama-sama kembali belajar tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sebelumnya saya ajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa kami persembahkan. Oleh karena kasih setia-Mu memimpin dan memelihara kami di sepanjang langkah hidup kami. Hingga sampai pada saat ini kami dalam keadaan baik, di dalam anugerah dan berkat-Mu. Saat ini kami merindukan firman-Mu. Bapa, berfirmanlah untuk kami semua melalui hamba-Mu. Dan urapilah kami sekalian. Terutama Engkau Tuhan, urapi hamba-Mu sepenuhnya. Agar mampu menyampaikan kehendak hati-Mu kepada semua umat yang mendengar firman Allah saat ini. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Bapa dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih,
Saja kita melihat peta zaman yang ada di depan kita. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang 7 hari. 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Dan hari ke-7 Allah berhenti. 1 hari bagi Allah sama dengan 1000 tahun. Jadi 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Itu sama dengan 6000 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, pada zaman Nuh, Allah memberikan kesempatan kepada manusia pada zaman itu 120 tahun. Mengapa? Karena Allah melihat kejahatan di bumi sudah begitu jahat. Oleh sebab itulah manusia dibatasi umurnya 120 tahun saja. Manusia dibatasi 120 tahun. Dan roh Allah pun terbatasi 120 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa? Karena firman Allah berkata di sini, manusia kawin dan mengawinkan. Mereka hanya berpesta pora. Kehidupan manusia lupa dengan penciptanya. Mereka hanya menyenangkan keinginan daging. Mereka hanya memuaskan hawa nafsu tubuh. Makan, minum, kawin dan mengawinkan. Kesucian nikah sudah tidak lagi mereka perdulikan. Yang penting mereka bisa memenuhi hawa nafsu tubuhnya. Oleh karena itulah maka Tuhan jatuhkan ponis 120 tahun. Dan selesai 120 tahun, orang mencari jalan keselamatan tidak ada lagi. Mengapa? Karena setelah 120 tahun, pintu bahtera, Nuh dimasuk dalam bahtera bersama dengan keluarganya. 8 orang mereka masuk bahtera, pintu bahtera ditutup. Maka hujan turun. Hari pertama mereka masih belum apa-apa, hari kedua belum apa-apa, hari ketiga belum apa-apa. Hari ke-7 air mulai meluber dari sungai. Minggu pertama, minggu kedua air semakin naik. Minggu ketiga mereka sudah tidak bisa mengatasinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan firman Allah berkata bahwa kedatangan Yesus kembali. Ini sama seperti pada zaman Nuh nantinya. Di mana manusia berpesta pora, kawin mengawinkan, kehidupan kekudusan nikah sudah tidak lagi dihargai. Orang hanya berpesta pora memenuhi keinginan hawa nafsu tubuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama seperti zaman Nuh, Tuhan berikan waktu 120 tahun. Demikian zaman kita sekarang ini. Sesuai dengan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan hari ke-7 Allah beristirahat. Demikianlah Tuhan memberikan waktu untuk kita 120 tahun Yobel. 120 tahun Yobel itu sama dengan 6.000 tahun. Karena 1 tahun Yobel itu sama dengan 50 tahun. Jadi 120 kali 50 itu adalah 6.000. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Artinya waktu ini sudah habis. Hari ke-7 Allah tidak lagi bekerja. Hari ke-7 Allah beristirahat. Itu adalah gambaran dari 1000 tahun damai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya Yesus sudah kembali. Tetapi sampai pada hari ini Yesus belum datang juga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya 6.000 tahun Yesus sudah harus kembali menjemput gerejanya. Karena dia berjanji, aku pergi di sini, dia berjanji. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau tempat itu sudah tersedia, maka aku akan datang kembali menjemput kamu. Supaya di tempat aku berada, di situ juga kamu berada.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau demikian kita lihat, sekarang sudah lewat 2020, sudah lewat 20 tahun. Dan orang berkata, mana janji Tuhan? Orang berkata Tuhan sudah tidak menepati janjinya. Atau orang berkata Tuhan lalai menepati janji. Tetapi Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Firman Allah berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Itu bukan kelalaian, tetapi Tuhan panjang sabar, memberi waktu kepada gerejanya, memberi waktu kepada semua umat manusia, agar manusia sadar, agar supaya manusia bisa bertobat dan kembali kepada Allah. Supaya apabila bumi ini dimusnahkan oleh Allah, bukan lagi dengan air bah, tetapi dengan api yang turun dari langit, habis semuanya. Tapi manusia bertobat dan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan zaman 120 tahun. Dan sekarang kita sudah melewati 120 tahun Yobel. Lewat 20 tahun. Ini yang saya katakan adalah zaman anugerah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, selagi waktu masih ada, saya imbaukan kita semua agar kembali mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi masih diberi waktu oleh Allah. Kalau kita melihat situasi dunia saat ini, atau melihat bangsa dan negara kita yang sementara menghadapi serangan virus corona, bahkan seluruh dunia boleh saya katakan terpapar oleh virus corona, dan sampai pada hari ini belum ada formulanya untuk bisa menyembuhkan virus ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, dan sekian banyak korban yang meninggal dunia. Bukan hanya ratusan, tetapi bukan juga hanya ribuan, tetapi puluhan ribu manusia di seluruh dunia sementara berjatuhan menjadi korban corona. Tidak ada yang bisa mengatasinya. Apa maksudnya ini semua? Saudara, ini maksud Tuhan. Ini adalah suatu isyarat dari Allah, agar supaya manusia mencari Tuhan. Agar manusia sadar bahwa apa yang kita andalkan dalam hidup ini, bahwa apa yang kita andalkan di tengah-tengah perjalanan hidup ini, apakah itu harta, apakah itu posisi, apakah itu pangkat, jabatan, Bapak Ibu sekalian, semuanya sekarang tidak berdaya. Bangsa kita mengucurkan dana tidak sedikit, 400 triliun lebih dikucurkan untuk mengatasi keadaan yang sementara terjadi saat ini. Kalau andaikan dengan uang itu bisa diatasi, sudah selesai. Tetapi tidak, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang mampu mengatasi virus ini. Oleh sebab itulah saya katakan ini adalah isyarat Allah, agar supaya manusia kembali kepada penciptanya. Agar supaya manusia kembali kepada Allahnya. Agar supaya manusia datang merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah, sujud menyembah Allah. Mari kita melihat situasi yang terjadi sekarang ini di negara-negara lain. Kita lihat tayangan ini sejenak. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia saat ini mulai sadar. Mereka bukan lagi berdoa di gereja. Tetapi perhatikan ini di tengah jalan. Di aspal mereka tiarap. Mereka sujud memanggil nama Tuhan. Manusia sadar bahwa semua yang ada pada manusia, semua yang dalam dunia ini, tidak ada yang sanggup menolong. Dan saat ini kita harus berteriak kepada Tuhan, minta tolong, karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan yang bisa membuka jalan. Saudara perhatikan, orang-orang tiarap di tengah jalan. Mereka mulai menyadari bahwa tidak ada yang bisa diandalkan dalam hidup ini.
kecuali manusia mencari Allah. Manusia harus mencari Tuhan. Saudara perhatikan ini. Semua orang datang ke jalan-jalan raya. Mereka berlutut. Bahkan mereka sujud. Tidak peduli lagi lantainya dari mana. Walaupun itu jalan raya aspal. Atau di pinggir-pinggir jalan. Mereka semua berlutut. Ada yang sujud. Mencari Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Memohon kemurahan Allah. Agar supaya Allah berkemurahan. Untuk mengampuni segala kelemahan dan kekurangan. Untuk menghapus semua kejahatan. Agar supaya pengampunan dari Allah itu datang. Dan keselamatan itu bisa kita peroleh. Bapak ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Dalam kesempatan ini saya himbaukan. Selagi masih ada waktu yang diberikan oleh Allah. Saya katakan tadi, seharusnya waktu itu habis. 120 tahun Yobel telah habis. Dan sekarang sudah lebih 20 tahun. Kita tidak mengerti sampai kapan waktu ini diperpanjang oleh Allah. Hanya Allah sendiri yang tahu. Hanya Tuhan sendiri yang mengerti. Kapan waktu ini, sampai kapan waktu ini diperpanjang. Tetapi saya hanya menghimbau kepada kita. Selagi masih ada waktu, mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Mari kita ibadah sungguh-sungguh. Mari kita berdoa sungguh-sungguh. Mari kita melayani dengan sungguh-sungguh. Selagi masih ada waktu. Selagi masih ada kemurahan. Selagi pintu anugerah masih terbuka. Bapak ibu saudara sekalian. Biarlah setiap pribadi kita mau datang ke hadirat Allah. Dengan penuh penyesalan dosa. Lalu bertobat. Dan merendahkan hati di hadirat Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Biarlah semua kemuliaan, hormat, pujian kita. Hanya kembali untuk kebesaran Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita lihat selanjutnya. Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tadi kita sudah sampai di 6.000 tahun. Batasan waktu yang sudah habis. Yaitu hari penciptaan langit dan bumi. Ini sama dengan 120 tahun Yobel. Kalau 120 tahun. Kalau ini 120 tahun Yobel. Dan kita sudah tambah waktu 20 tahun. Saya tidak mengerti berapa lama lagi. Waktu ini diperpanjang oleh Allah. Tidak ada yang mengerti, seorang pun tidak. Oleh karena itulah, selagi masih ada waktu ini, sekali lagi saya himbaukan, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, beribadah, memuji dan membesarkan nama Allah. Di sini Injil Kerajaan masih diberi kesempatan oleh Allah agar supaya Injil Kerajaan ini diberitakan di seluruh bumi. Saya baca firman Allah di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Injil Kerajaan ini harus terus diberitakan. Di tengah-tengah situasi yang secara manusiawi kita semua
tidak berdaya. Di tengah-tengah situasi di mana secara manusiawi kita semua dibatasi untuk tidak boleh bergerak bebas. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Injil harus tetap diberitakan kepada setiap orang yang siapapun kita ketemu. Karena itu saya katakan adalah sebuah kesempatan yang baik di mana pemerintah memberikan kita waktu untuk ibadah di rumah masing-masing. Ini kesempatan untuk Bapak Ibu mengumpulkan anggota keluarganya. Ini kesempatan untuk anak-anaknya berdoa untuk orang tuanya. Orang tua berdoa untuk anak-anak. Saudara demi saudara sama-sama berdoa. Selagi masih ada waktu. Dalam Matius pasal 4 ayat 23. Saya bacakan demikian firman Allah. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada zaman anugerah ini, maka Injil kerajaan ini harus terus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Barulah Yesus akan datang. Oleh sebab itu saya katakan, pada zaman anugerah ini, setiap orang jangan buang-buang waktu. Dalam kitab Roma pasal 2 ayat yang keempat dan ayat 5. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita ikuti bersama pembacaan firman Allah ini. Roma pada pasal 2. Ayat 4 dan ayat 5 berkata demikian. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, zaman anugerah ini adalah kemurahan Allah. Ini adalah kekayaan kemurahan Allah. Dan firman Allah berkata, jangan engkau anggap sepi kekayaan kemurahan Allah ini. Karena waktu akan jatuh kepada deadline-nya. Apabila deadline-nya tiba, apabila waktu itu habis, Bapak Ibu sekalian, maka murka Allah akan turun. Saudara Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, jangan engkau anggap sepi kekayaan kemurahannya dan kesabarannya dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi zaman anugerah ini Bapak Ibu sekalian, ini dari sini saya garis sampai ke sini. Tapi ini tidak tahu kapan ini terjadinya. Tapi yang pasti dari sini sudah mulai. Sudah 20 tahun kita lalui. Bertambah lagi berapa tahun ke depan kita tidak mengerti. Apakah 10 tahun, apakah 20 tahun, ataukah 30 tahun, ataukah 50 tahun kita enggak mengerti. Tetapi yang pasti bahwa waktu itu sudah habis. Dan sekarang kita ada di zaman anugerah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan untuk apakah zaman anugerah ini? Firman Allah berkata, ini karena kemurahan Allah, ini karena kelapangan hati Allah, ini karena kesabaran Allah. Untuk apa semua itu dilakukan oleh Tuhan? Firman Allah berkata, untuk menuntun engkau supaya bertobat.
Itu tujuan kesabaran Tuhan. Itu tujuan dari kelapangan hati Allah. Jangan dianggap sepele. Jangan diabaikan. Karena nanti kalau terjadi seperti pada zaman Nuh, begitu pintu Batra ditutup, pintu anugerah berakhir, maka tidak ada lagi penyelamatan. Ketika air itu mulai naik, saya percaya manusia pada waktu itu pasti berteriak, pasti minta tolong, pasti berseru kepada Allah. Tetapi pintu anugerah sudah tertutup. Dan saya percaya ketika deadline waktu Allah itu jatuh, mana gereja akan diangkat oleh Tuhan, dibawa ke tempat yang telah Tuhan sediakan, yaitu di padang gurun. Dan mereka yang tidak bertobat akan masuk pada masa 3,5 tahun antikris. Demikian juga gereja, ada 5 perawan bijaksana atau pandai dan 5 perawan bodoh. Yang perawan bodoh masuk di masa 3,5 tahun antikris. Yang perawan pandai mereka diangkat, dibawa ke tempat yang telah disediakan oleh Allah, yaitu di padang gurun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, di dalam kemurahan Allah yang masih diberikan, ini ada sebuah peringatan yang diberikan kepada setiap manusia. Ketika berita Injil terus disampaikan, maka firman Allah akan digenapi dalam Yoel pasal 2 ayat 23. Bahwa hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama. Maka disinilah terjadi kegerakan besar. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kalau hujan awal pertama gereja dibangun, ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang datang kepada Tuhan. Kembali lagi berkhotbah, 5.000 orang bertambah jumlah mereka. Pertobatan yang begitu luar biasa terjadi pada zaman gereja mula-mula, di mana hujan awal dicurahkan oleh Allah, yaitu Roh Kudus. Maka pada akhir zaman, kitab Yoel berkata bahwa hujan awal dan hujan akhir akan dicurahkan bersama-sama. Maka di sini akan terjadi kegerakan yang besar. Pertobatan terjadi, bukan lagi 3.000 orang bertobat, bukan lagi 5.000 orang, tetapi saya percaya puluhan ribu orang akan sadar dan bertobat mencari hadirat Allah. Bahkan ratusan orang, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang akan mencari hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga terjadi kegerakan yang luar biasa. Tetapi juga aniaya pun terjadi di sini. Saudara-saudara sekalian, untuk memurnikan iman gereja, untuk memurnikan iman orang percaya, maka peringatan ini akan terjadi. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, dikatakan yang jahat terus berbuat jahat, yang cemar terus berbuat cemar, yang benar terus berbuat benar, dan yang kudus terus menguduskan dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, mari kita lihat dalam setiap langkah yang kita lalui, sudahkah kita menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kita? Sudahkah kita menghargai kesempatan-kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita menyepelekannya? Ataukah kita mengabaikannya? Firman Allah berkata dalam Roma pasal 2 ayat 4 dan 5 ini, bahwa kemurahan hati Allah, kesabaran Allah, saudara-saudara, kelapangan hati Allah, itu akan menuntun kita supaya kita sampai kepada pertobatan. Karena dalam 2 Petrus 3 ayat 9, firman Allah berkata, bukan karena Allah lalai menepati janjinya,
Bukan karena Allah lalai menepati firman-Nya, tetapi semua itu terjadi karena Allah tidak menghendaki satu jiwa pun binasa. Allah ingin semua orang sadar, bertobat supaya selamat. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Sekali lagi saya katakan, selagi waktu masih ada, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-15. Markus pada pasal 1 ayat yang ke-15. Firman Allah berkata demikian. Katanya, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Di tengah-tengah kegerakan besar terjadi. Suara menggema. Pemberita-pemberita Injil. Mereka membawa Injil kerajaan Allah. Berita Injil kerajaan itu akan memenuhi dunia. Dan setiap orang yang datang dan bertobat, mereka membuka hati untuk Injil, maka mereka akan masuk dalam penyelamatan. Bagi setiap saudara yang saat ini sementara mendengar firman Allah ini, kita mari manfaatkan waktu yang ada. Sekali lagi, ini adalah masa anugerah, zaman anugerah. Kita tidak tahu di mana akhirnya, tetapi zaman anugerah ini hanya singkat. Zaman anugerah ini tidak banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena itu saya katakan bahwa situasi sekarang yang melanda dunia, ada 213 negara yang terpapar oleh virus corona. Di negara-negara lain, setiap minggu ribuan orang meninggal dunia. Sehingga mereka harus dikubur massal. Orang sudah kewalahan menangani orang mati. Setiap minggu ribuan orang meninggal. Bagaimana mengatasinya? Nah, itulah sebabnya kita melihat tadi dalam tayangan. Mereka sampai berlutut di pinggir jalan. Mereka tiarap di tengah jalan di atas aspal. Mereka memanggil nama Tuhan. Mereka minta ampun dari segala kesalahan dan dosa. Manusia harus sadar bahwa segala sesuatu yang kita miliki sekarang tidak ada artinya apabila murka Allah dicurahkan. Saudara, kalau kita melihat sejenak Sodom dan Gomora lewat kitab Kejadian, ketika keputusan Allah dijatuhkan, mana Sodom dan Gomora dibakar dengan api yang turun dari langit. Tidak ada yang selamat kecuali Nuh, kecuali Lut sekeluarga. Karena mereka dibawa keluar oleh malaikat Tuhan. Mereka diselamatkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi seluruh kota Sodom dan Gomora hancur dengan api yang turun dari surga. Tidak ada yang selamat. Dan Tuhan berfirman bahwa pada akhir zaman ini, bumi tidak lagi ditenggelamkan dengan air bah, tetapi bumi akan dibakar oleh api dari langit. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, oleh karena itu firman Allah mengingatkan kepada kita semua di dalam suratan Petrus. Kita dengar bersama di dalam 2 Petrus pada pasal yang ketiga. Saya baca mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Tuhan tidak lalai mendapati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki
supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itulah sebabnya saya katakan ini waktu yang Tuhan beri. Untuk kita memperbaiki langkah-langkah hidup kita. Mari buang semua kejahatan. Buang semua dosa apapun bentuknya. Segala kepahitan hati. Saudara, jangan merusak hati kita. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh dalam firman Allah. Mari kita buang dari hidup ini. Selagi waktu masih ada. Tetapi kalau api sudah turun dari langit. Karena waktu itu habis. Kemana kita mencari keselamatan tidak akan ada lagi. Firman Allah dalam kitab Amos pasal 8. Ayat 11 dan ayat 12. Manusia akan mengembara. Dari laut ke laut. Mereka mendaki gunung. Mereka mencari kebenaran. Tetapi mereka tidak akan menemukan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Ayat yang ke-12 berkata. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api. Dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Yang dimana terdapat kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Saya tidak lagi perpanjang firman ini. Tetapi mari kita simak dengan baik. Mari kita hayati dengan benar firman Allah yang sudah disampaikan. Karena waktu semakin mendesak. Sudah lewat 20 tahun. Kita tidak tahu berapa tahun lagi ke depan. Tidak persoalan mau berapa tahun lagi ke depan. Asalkan kita mulai sekarang bertobat. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Ibadah sungguh-sungguh. Memuji Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kita hidup di dalam kebenaran. Maka saat itu tiba. Kita semua akan selamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup dalam doa. Kita mengucap syukur buat firman Allah yang sudah disampaikan pada saat ini. Mari kita tunduk kepala berdoa. Segala kemuliaan, pujian dan hormat kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami sekalian. Hingga pada saat ini kami boleh bersama mendengar firman-Mu tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan ajar kami untuk mempergunakan waktu sebaik mungkin di zaman anugerah ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu kekal selamanya. Tanamkan firman ini dalam hati kami sekalian. Agar kedapatan kami sudah bertobat dan sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah nama Allah dimuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Bapa terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat waktu di mana kami bersama boleh mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat dari Bapa Surgawi. Semua kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kepadamu hamba menyerahkan umat-Mu di dalam lindungan dan pemeliharaan. Biarlah mereka semua ada di dalam benteng perlindungan Allah. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagi-Mu kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, serta kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memimpin dan menyertai sepanjang langkah hidup kita, mulai saat ini seterusnya, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Maka berkat Allah turun atas setiap keluarga rumah tanggamu masing-masing. Tuhan memberkati semua mata pencaharian. Tuhan memberkati segala pekerjaan. Tuhan memberkati segala usaha. Tuhan memberkati engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menjauhkan engkau dari segala malapetaka maut. Tuhan menghindarkan engkau dari segala kecelakaan. Tuhan berjanji menyertai kita sampai kesudahan alam. Maka segala berkat berlimpah dari Bapa Surgawi diturunkannya kepadamu sekalian, terjadi atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, Pengumuman pada minggu ini, yang pertama diberitahukan kepada jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan dan korban syukur dapat dikirimkan melalui rekening di bawah ini. Dan untuk jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persepuluhan dapat dikirimkan melalui rekening di bawah ini. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, mari jemaat Tuhan kita ikuti streaming ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang diadakan pada tanggal 21 Mei 2020. Pengumuman yang terakhir yaitu untuk jemaat Tuhan, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan, dan juga jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, juga cuci tangan, juga hindari perkumpulan dan tetap di rumah saja. Ayo hidup sehat. Sekian informasi pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.